Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, pada hari ini Kamis 23 Juli 2020, firman Tuhan akan menyapa kita dari Injil Lukas 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita berada pada musim dan waktu, di mana musim akan berganti dan waktu terus berjalan sampai garis akhir. Kita bersyukur sebab Allah pemilik dunia ini telah merancang musim dan waktu begitu rupa, sehingga kita dapat menikmati hujan, terik matahari, siang dan malam, dan hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk melakukan segala yang baik. Saudara yang terkasih, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang memiliki akal berpikir tentunya, kita diberikan kepintaran untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya kita tidak mampu secara mutlak untuk menentukan apakah besok itu hujan atau terik. Sebab kita hanya bisa meramal melalui tanda-tanda alam atau kecanggihan ilmu pengetahuan yang ada. Namun penentu apakah besok itu hujan atau terik hanyalah Tuhan semata. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dari apa yang kita alami di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Misalnya, bila banyak binatang turun dari Gunung Merapi, maka itu menandakan ada aktivitas di puncak gunung yang membahayakan. Tak lama kemudian gunung meletus. Kalau air di pantai tiba-tiba surut dengan cepat dan banyak ikan di pantai, maka tsunami akan datang. Saudara, demikian juga dalam nas kita pada hari ini. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang amat pintar membaca cuaca. Orang banyak kala itu tidak mampu melihat tanda-tanda zaman, tetapi mereka lebih mampu melihat tanda-tanda peristiwa-peristiwa dalam keseharian mereka melalui cuaca. Mereka mengatakan bila awan bergumpal-gumpal di sebelah barat, di atas laut tengah, maka mereka tahu bahwa hujan akan turun. Kalau angin selatan bertiup, maka mereka mengatakan bahwa hari akan panas terik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Yesus mengingatkan orang banyak itu. Sebab ketika mereka dapat melihat tanda-tanda musim, namun mereka tidak mampu membaca tanda-tanda zaman. Mereka bergegas bersiap-siap untuk berteduh, karena tanda akan hujan sudah datang. Lalu mereka juga akan bersiap-siap beraktivitas sedia kala, karena tanda-tanda terik sudah ada. Namun mereka sama sekali tidak tahu dan tidak mampu melihat tanda-tanda zaman di mana mereka harus bergegas mempersiapkan diri untuk bertobat. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus berkata kepada banyak orang itu yang tertulis di ayat 56 setelah nas kita pada saat ini, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Saudara yang terkasih, nas ini tidak lagi diperuntukkan kepada orang-orang banyak kala itu, tetapi nas ini disampaikan kepada kita pada saat ini. Kita diingatkan bahwa mungkin saja kita sama dengan orang-orang banyak yang ditegur oleh Yesus dalam nas ini.
ketika kita mampu melihat tanda musim serta peristiwa alam yang terjadi, sehingga kita cepat bergegas untuk melindungi diri, bahkan menyelamatkan diri, serta bersembunyi dari dampak akibat yang akan mungkin terjadi, namun kita tidak mampu melihat tanda zaman. Saudaraku yang terkasih, zaman akan terus berubah, musim akan terus berganti. Kita hidup dalam kondisi dan situasi yang tidak normal. Seiring dengan itu, kita juga berjalan terus sampai titik akhir yang tidak seorang pun tahu. Dalam menuju ke sana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita banyak melihat berbagai hal. Perang antar bangsa, pertikaian antar suku, ketidakadilan dan kebobrokan moral, ujaran kebencian yang semakin menjamur, kepentingan diri dan sikap egois, bahkan sakit penyakit yang mewabah, bahkan melanda seluruh dunia saat ini. Saudaraku, marilah kita menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana dan terus mengintrospeksi serta mengevaluasi diri kita sendiri. Kita semua akan menuju garis akhir di mana tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang mampu menelaah dan menentukan kapan setiap orang akan mengakhiri perjalanan kehidupannya di tengah dunia ini. Namun melalui nas kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan sehingga kita diajak untuk menanggalkan manusia lama, yaitu kedagingan, dan mengenakan manusia baru, yaitu hidup yang berkenan di hati Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Orang-orang yang sedang berjalan menuju garis akhir adalah anak-anak Tuhan yang terus berjaga-jaga. Orang-orang yang terus berjalan menuju garis akhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah mereka yang hidup di dalam hikmat Tuhan untuk melihat tanda-tanda zaman dengan terus mewaspadai diri supaya hidup mengasihi, hidup mengampuni, menjadi pemurah, menjadi pemaaf, bahkan menjadi orang yang berhati lembut, orang yang peduli kepada orang lain, menjadi berkat dimanapun ia berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami waktu, kesempatan menikmati musim dan keseharian yang masih Tuhan berikan kepada kami. Darinya kami boleh belajar banyak hal, sebab Engkaulah pemilik dunia ini. Kami juga mau belajar supaya kami boleh melihat tanda-tanda zaman, di mana peristiwa kehidupan kami di dunia ini banyak mengalami pergumulan, tetapi kami harus terus berjalan melangkah bersama Tuhan sampai pada titik akhir, di mana kami akan mempersiapkan diri setiap hari menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, dimanapun berada saat ini dalam aktivitas. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang bergumul, lindungilah kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.